Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai kation golongan keempat dan kelima. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari kation golongan 1 sampai dengan 3, di mana kation golongan 1, saya ingatkan kembali di sini ya, kation golongan 1 itu bisa membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan kedua ini bisa membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kalau golongan ketiga bisa membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Nah, sekarang kalau kation golongan keempat dan 5 ini, kation golongan keempat ini bisa membentuk endapan dengan menggunakan amonium karbonat sebagai reagensia dari golongannya. Sedangkan golongan 5 ini umumnya tidak bereaksi dengan reagen-reagen pada golongan sebelumnya dan merupakan golongan kation yang terakhir, di mana meliputi ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Ini adalah skema analisis kation golongan keempat dan kelima. Untuk kation golongan keempat dan kelima ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kation golongan keempat tidak bisa bereaksi dengan reagen pada golongan yang pertama sampai golongan ketiga. Namun, golongan keempat ini bisa membentuk endapan dengan amonium karbonat. Jadi, ketika direaksikan dengan amonium karbonat, maka akan terbentuk residu, di mana merupakan endapan dan filtrat. Residu di sini itu merupakan endapan dari kation penyusun golongan keempat, yaitu barium, strontium, dan kalsium, di mana akan membentuk endapan dalam bentuk senyawa BaCO3, SrCO3, dan CaCO3. Sedangkan larutannya, yaitu filtratnya, itu merupakan sisa kation yang tidak bereaksi untuk reagen golongan pertama sampai keempat, yaitu golongan kelima. Kemudian untuk residu yang berupa endapan ini bisa dilarutkan dengan cara dicuci air panas, kemudian dilarutkan dalam asam asetat. Nantinya akan membentuk suatu larutan lagi yang berisi kation golongan keempat, yaitu Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Selanjutnya kita akan membahas yang mengenai kation golongan keempat, di mana penyusunnya adalah kation Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Di sini bisa dilihat pada tabel ada beberapa reagen yang dapat digunakan untuk identifikasi kation golongan keempat. Tapi bisa dilihat di sini tidak ada reagen spesifik utama, di mana reagen tersebut bisa digunakan untuk membedakan ketiga jenis kation ini sekaligus. Jadi, yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan reagen spesifik untuk masing-masing kation. Contohnya adalah reagen ferrocyanid ya, K4FeCN4 kali, yang paling bawah itu merupakan reagen spesifik untuk Ca2+, di mana pada Ba2+ dan Sr2+ ini tidak memberikan reaksi, sedangkan pada Ca2+ akan membentuk suatu endapan yang berwarna putih. Kemudian untuk yang lainnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita pelajari mengenai kation golongan kelima. Nah, untuk kation golongan kelima ini merupakan kation-kation sisa yang tidak bereaksi dengan reagen golongan pertama sampai dengan golongan keempat.
Reaksi-reaksi khusus atau uji-uji nyala ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi ion-ion atau kation pada golongan kelima. Jadi, pada golongan kelima ini, kation-kationnya itu memberikan warna spesifik yang ditunjukkan dengan uji nyala dari masing-masing kation. Nah, uji nyalanya ini bisa dilihat pada video yang pertama mengenai uji pendahuluan ya, sebelum saya memberikan materi mengenai identifikasi kation dan anion. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Di sini pada kation golongan kelima yang dibahas pada materi ini adalah mengenai magnesium, kalium, natrium, dan amonium. Nah, untuk reagennya ini ada beberapa macam ya, ada banyak. Di sini bisa diketahui juga tidak terdapat reagen spesifik utama untuk membedakan jenis-jenis kation yang ada pada golongan kelima. Tapi ada reagen spesifik untuk masing-masing jenis kation yang ada pada golongan kelima. Contohnya adalah untuk mengidentifikasi kation magnesium, maka yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan reagen amonia. Karena di sini reagen amonia tidak memberikan reaksi untuk jenis kation yang lain pada golongan kelima. Kemudian untuk amonium. Nah, untuk amonium ini kita bisa menggunakan reagen natrium hidrogen tartarat jenuh. Nah, di sini akan memberikan hasil berupa endapan putih. Kemudian untuk natrium yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan reagen uranil zinc asetat. Dari hasil reaksi antara uranil zinc asetat dengan sampel kation natrium, maka akan memberikan hasil berupa endapan yang berwarna kuning. Kemudian yang terakhir untuk kation kalium, maka hasilnya yaitu berupa endapan putih, di mana reagen yang digunakan adalah asam perklorat. Itu adalah beberapa reagen dan kation yang bisa digunakan untuk identifikasi kation golongan kelima. Untuk jenis kationnya itu ada beberapa macam ya, selain yang saya sebutkan di slide. Apabila mahasiswa ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dibuka pada e-book yang saya berikan sebelumnya, yaitu buku GEL. Sekian untuk pemaparan mengenai identifikasi kation golongan keempat dan kelima. Informasi lebih lanjut bisa dibaca sendiri pada buku Vogel. Saya akhiri, semoga bermanfaat, dan saya katakan tetap semangat dalam menghadapi kuliah online. Saya percaya semua mahasiswa di sini hebat, sudah berhasil diterima di Akfar, jadi saya harap bisa mengikuti semua perkuliahan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.